Baik, Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adi Fitriadi dari Institut Teknologi Garut. Di sini saya mau mempresentasikan bersama rekan saya, Adi Risdianto, mengenai modul Nusantara dengan judul Upacara Hari Raya Kuningan. Langsung saja, next. Sejarah Hari Raya Kuningan dilansir dari berbagai sumber. Kuningan dalam kata kuningan memiliki arti berwarna kuning. Dan waktu yang ke-12, wuku adalah kalender Bali yang mana perhitungannya 1 wuku sama dengan 7 hari. Dalam 1 tahun, dalam kalender wuku terdapat 420 hari. Perayaan Hari Kuningan dilakukan setiap 210 hari pada hari Saniskara Kliwon Wuku Kuningan atau dilakukan 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Sejarah dimulainya perayaan Galungan dan Kuningan adalah kemenangan. Kebaikan melawan kejahatan. Dikisahkan dalam sejarah terdapat peperangan antara Batara Indah dengan Maya Denawa. Batara Indah melamang Dharma dengan dimaknai sebagai perayaan kemenangan. Next. Selanjutnya pengertian Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan adalah hari raya yang dirayakan umat Hindu Dharma di Bali. Perayaan ini jatuh pada hari Saniskara atau Sabtu Kliwon kalender Bali atau 1 bulan dalam kalender Bali, yaitu 35 hari. Kalender Bali merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh orang Hindu Bali di Pulau Bali dan Lombok. Kalender Bali bisa dianggap istimewa sebab kalender Saka Bali adalah penanggalan konvensi. Tidak mutlak astronomi seperti kalender Hijriah, tetapi tidak pula seperti kalender Jawa banyak. Kalender Saka Bali tidak sama dengan kalender Saka dari India, tetapi kalender Saka yang sudah dimodifikasi dan diberi tambahan elemen-elemen lokal. Kalender Saka Bali bisa dikatakan merupakan penanggalan Sansia Komariah atau Surya Chandra atau lunisolar. Jadi penanggalan ini berdasarkan posisi matahari dan sekaligus bulan. Dikatakan konvensi atau kompromistis karena sepanjang perjalanan tariknya masih dibicarakan bagaimana cara perhitungannya. Next. Kemudian makna Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan merupakan hari resepsi bagi Hari Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma, yang pemujaannya ditunjukkan kepada para dewa dan pitara agar turun melaksanakan agar pesucian serta mukti atau menikmati sesaji yang dipersembahkan. Kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma yang telah dirayakan setiap Galungan dan Kuningan hendaknya lah diserap dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Begawan Dwija mengatakan makna dari Kuningan adalah mengadakan janji atau pemberitahuan Kuningan atau Nguningan, baik kepada diri sendiri maupun kepada Ida Sang Hyang Paramakawi, bahwa dalam kehidupan kita akan selalu berusaha menenangkan Dharma dan mengalahkan Adharma. Antara lain buta dangulan, buta galungan, dan buta amangkurat. Hari Raya Kuningan adalah hari raya khusus di mana para lembur yang setelah beberapa saat berada dengan keluarga sekali lagi disuguhkan sesaji dalam upacara perpisahan untuk kembali ke istananya masing-masing. Sedangkan di pedesaan ada beberapa barong ngelawang beberapa hari diikuti sekelompok anak-anak dengan tetabuhan atau gamelan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adi Risdianto. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sarana upacara adalah pada hari Kuningan, umat Hindu Bali membuat nasi kuning sebagai lambang kemakmuran dan dihaturkan sesaji sebagai tanda terima kasih dan suksmaning idep sebagai manusia ataupun umat.
menerima anugerah dari Hyang Widi berupa bahan-bahan sandang dan pangan yang semuanya itu dilimpahkan oleh beliau kepada umatnya atas dasar cinta kasihnya. Di dalam tebok atau selanggi yang berisi nasi kuning tersebut dipancarkan sebuah wayang-wayang ataupun malaikat yang melimpahkan anugerah kemakmuran kepada umat manusia. Sarana upacara sebagai simbol kemarihan terdiri dari berbagai macam jajahitan yang mempunyai simbol sebagai alat-alat perang yang diperadekan seperti tamiang pot, kolem, ter, ending, wayang-wayang, dan lain sejenisnya. Dalam upacara kuningan, menggunakan upacara sesaji yang bersimbol tamiang dan endongan, di mana makna tamiang memiliki lambang perlindungan dan juga melambangkan perputaran roda alam yang mengingatkan manusia pada hukum alam. Sedangkan endongan maknanya adalah perbekalan. Bekal yang paling utama dalam mengarungi kehidupan adalah ilmu pengetahuan dan bakti ataupun janana. Sarana lainnya yakni ter dan sampingan gantung. Ter adalah simbol panah ataupun senjata karena bentuknya memang menyerupai panah, sementara sampingan gantung sebagai simbol penolak bala. Boleh di next, Kak? Jika masyarakat tak mampu menyelesaikan diri dengan alam atau tidak taat dengan hukum alam, resikonya akan tergilas oleh roda alam. Karena itu, melalui perayaan ini, umat diharapkan mampu menata kembali kehidupan yang harmonis ataupun hita, sesuai dengan tujuan agama Hindu. Sementara senjata yang paling ampuh adalah ketenangan pikiran. Perayaan ini juga dimaksud agar umat selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta ataupun Ida Sang Hyang Widiwasa dan mensyukuri karunia-Nya. Melalui perayaan ini, umat juga dituntut selalu ingat menyabraya ataupun saudara, meningkatkan persatuan dan solidaritas sosial. Selain itu, melalui prerahinan, umat diharapkan selalu ingat kepada lingkungan sehingga tercipta harmonisasi alam semesta beserta isinya. Tujuan pelaksanaan upacara kuningan ini adalah bentuk memohon kesentosaan, kadirgayusan, serta perlindungan dan tuntunan lahir dan batin. Tradisi unik Hari Raya Kuningan. Sebuah tradisi unik selalu digelar warga di kota Tabanan setiap merayakan Hari Raya Kuningan. Selesai menggelar persembahyangan bersama, setiap keluarga yang berkecukupan membagi-bagikan uang kepada warga dengan cara disebar di udara. Tradisi bernama mesoriak ataupun bersorak ini disambut antusiasme warga desa mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meski masih berpakaian adat lengkap, mereka tak canggung untuk memburur pecahan uang mulai dari 500 hingga 100 ribu rupiah. Bahkan tak jarang, beberapa dari mereka mengalami cedera karena saling berebutan untuk mendapatkan uang yang mereka incar. Tradisi mesoriak ini menjadi warisan leluhur dan berlangsung secara turun-menurun. Tradisi ini merupakan simbol persembahan kepada leluhur yang sudah meninggal agar diberi tempat yang layak di alam sana. Secara niskala ataupun tidak nyata, kita memberikan sesaji dan skala nyata, kita memberikan uang sebagai bentuk nyata. Mereka yang menyelenggarakan mesoriak meyakini bahwa rezeki akan berlimpah jika kebagian kepada sesama dengan cara membagi-bagikan uang, karena hal ini berarti membekali leluhur mereka yang telah meninggal. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa referensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.